Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Aisyah Miftahul Jannah yang sering dikenal sebagai Ice or Ice Cream. Aku dari kelas 10 di Kafe 1 dari SMK Wakil Hasim, Surabaya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Aku harap baik-baik aja ya. Dan buat kalian yang menonton video aku sambil makan, selamat menikmati makanannya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan tentang seorang pemuda yang terkenal akan ketampanannya, kerajinannya, dan juga baik hati. Namun, hal itu tak berlangsung lama karena macam mana boleh jadi macam ni? Nah, kalian penasaran bukan dengan cerita selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Check it out. Dahulu kala nih, di sebuah desa subur di dekat lereng Gunung Merapi, hiduplah seorang pemuda yang terkenal akan yaitu tadi kerajinannya, ketampanannya, dan juga baik hati di kalangan warga desa. Nah, pemuda tersebut bernama Jaka Tarub. Walaupun dengan paras yang tampan dan juga rajin, di usia yang dibilang cukup untuk menikah, sampai saat itu pun Jaka Tarub masih belum menemukan belahan jiwanya. Dan karena kesuntukannya tersebut, Jaka Tarub memutuskan untuk pergi ke hutan. Niatnya apa? Memburu dan memberikan hasil buruannya tersebut kepada sang ibu. Nah, ketika lagi asyik berburu di hutan, Jaka Tarub mendengar sayup-sayup suara tertawa, bernyanyi, dan bergembira. Nah, Jaka Tarub penasaran dengan suara-suara tersebut, dari mana sih asalnya? Nah, karena rasa penasarannya yang besar, Jaka Tarub pun pergi mencari di mana asal sumber suara tersebut. Setelah mencari, dalam beberapa waktu, akhirnya ia menemukan 7 bidadari yang sedang asyik bergembira, bermain, tertawa, dan juga mandi di sungai dekat air terjun. Nah, karena tidak ingin ketahuan akan keberadaan dirinya, ia pun bersembunyi di antara semak-semak rimbun. Nah, diintip tuh sama Jaka Tarub. Dan ketika diintip, ia sangat shock dengan apa yang ia lihat. Kenapa? Yaitu tadi karena ia melihat 7 bidadari yang cantik sedang bermandi, bermain, dan juga bertawa-tawa dengan riang. Nah, dari sinilah niat jahat Jaka Tarub terbesit di pikirannya. Akhirnya Jaka Tarub mengendap-endap mencuri salah satu selendang dari 7 bidadari tersebut yang sudah diletakkan di para bebatuan-bebatuan itu. Wah, nah setelah diambil, ia sembunyikan. Lalu si Jaka Tarub ini sendiri bersembunyi di antara semak-semak dan menunggu kesempatan. Nah, kalian penasaran bukan kesempatan apa sih? Dan sampai akhirnya matahari pun mulai tenggelam. Suasana yang awalnya cerah, cocoklah dibuat orang-orang yang sedang bermain dan bertertawa ria, itu pun kini mulai gelap dan redup. Nah, di saat itulah salah satu bidadari mengusulkan untuk pergi pulang ke kayangan. Namun salah satu bidadari yang diambil selendangnya oleh Jaka Tarub, yaitu bernama siapa? Ya, benar. Bidadari tersebut bernama Nawang Wulan. Nawang Wulan kebingungan dan shock dong, karena selendang yang ia taruh di beberapa bebatuan seketika hilang. Ya, siapa dong yang tidak shock dengan hal tersebut? Akhirnya, setelah berunding cukup lama, para bidadari yang lain pun memutuskan untuk kembali ke kayangan tanpa si Nawang Wulan.
Jaka Tarub yang melihat kesempatan tersebut pun pergi menghampiri si Nawang Wulan sambil dengan ekspresi yang terlihat kayak, oh kasihan sekali si Nawang Wulan. Jaka Tarub berbicara, "Wahai gadis jelita, mengapa engkau sendiri di sungai?" Lalu Nawang Wulan dengan wajah yang memprihatinkan itu menjawab, "Aku kehilangan sandalku. Tanpa itu, aku tidak bisa kembali ke tempat asalku." Ucap Nawang Wulan dengan wajah yang terpuruk sekali, seolah-olah dunianya sedang hancur. Iya, bayangin guys. Dengan wajah yang memprihatinkan, Jaka Tarub pun memberikan tawaran kepada Nawang Wulan untuk menginap di rumahnya. Karena tidak ada pilihan lain dan karena suasana makin mendingin, Nawang Wulan pun terpaksa mengiyakan ajakan yang ditawarkan oleh Jaka Tarub. Nah, sesampainya di rumah, dikasihnya lah pakaian yang layak, makanan yang enak oleh ibunya si Jaka Tarub. Setelah berbincang kecil-kecil di meja makan bertiga, Nawang Wulan yang merasa ngantuk pun berpamitan untuk pergi tidur terlebih dahulu, meninggalkan seorang anak dan ibu, yaitu Jaka Tarub dan ibunya Jaka Tarub. Nah, dirasa sudah aman, si ibu Jaka Tarub ini menanyakan pertanyaan kepada sang anak. "Wahai Jaka Tarub, siapa wanita tersebut dan dari mana asal wanita tersebut?" Jaka Tarub tak berbicara sepatah kata pun, lalu ia pergi meninggalkan ibunya tanpa menghiraukan sang ibu. Udah ditinggalkan begitu saja. Hari demi hari berlalu dan perasaan mulai tumbuh di kedua belah pihak. Akhirnya Jaka Tarub dan Nawang Wulan memutuskan untuk menikah. Tak lama dari hari itu, kabar baik pun mulai berdatangan. Dan salah satu kabar baik yang datang yaitu tentang Nawang Wulan sedang mengandung buah hati atau malaikat kecil yang telah dinanti-nanti oleh Jaka Tarub. Nah, 9 bulan pun berlalu dan kini malaikat kecil yang telah dinanti-nanti pun lahir dan diberi nama Nawangsi. Hari demi hari pun berlalu, bulan demi bulan pun berlalu, tahun demi tahun pun berlalu. Jaka Tarub keheranan dengan istrinya yang memasak padi atau beras hanya sebutir saja, namun bisa menghasilkan nasi yang begitu banyak. Karena rasa penasaran yang mendalam itu, Jaka Tarub pun menanyakan kepada sang istri, "Wahai istriku, mengapa kamu memasak sebutir padi setiap hari?" Kata si Jaka Tarub dengan penasaran nih, Wak. Lalu gak lama setelah itu, Nawang Wulan pun menjawab pertanyaan itu. "Itu rahasiaku, suamiku. Jangan pernah membuka tutup kukusan saat aku sedang masak." Dan setelah mengucapkan kalimat itu, Nawang Wulan berpamitan kepada Jaka Tarub untuk pergi ke sungai sebentar. Sedangkan Jaka Tarub disuruh untuk apa? Untuk apa? Ya, benar. Menjaga si tanakan nasi itu. Nah, karena si Jaka Tarub orangnya sangat penasaran, ia pun membuka si lubung nasi itu dengan diam-diam tanpa sepengetahuan Nawang Wulan. Setelah Jaka Tarub buka, ya, ia amat shock dengan apa yang ia lihat. Kenapa? Karena selama ini kecurigaan si Jaka Tarub benar bahwa Nawangsi hanya memasak 1 butir padi, tapi bisa menghasilkan banyak nasi. Kok bisa? Nah, setelah itu tak selang beberapa lama kemudian, Nawang Wulan pun kembali, lalu hendak membuka tutup lubang tersebut. Nah, ketika dibuka nih, Wak, Nawang Wulan kaget. Karena kenapa? Karena ia tahu bahwa ternyata Jaka Tarub telah mengingkari janjinya
untuk tidak membuka si lubung nasi itu. Sehingga Nawangwulan pun terpaksa menanak nasi dengan cara seperti yang dilakukan manusia-manusia lainnya. Karena kejadian setelah itu, Nawangwulan pun terpaksa mengambil padi-padi untuk menanak nasi dari lubung beras Jakatarup. Karena setiap harinya diambil, persediaan padi-padi di lubung Jakatarup mulai menipis, dan saat itulah rahasia terbesar Jakatarup terbongkar. Nawangwulan tak sengaja melihat benda yang selama ini dicari-cari, benda yang berharga yang tiba-tiba hilang entah kemana, ternyata ada di depan matanya. Apa itu? Ya, benar, selendang. Ya. Dan sambil syok, Nawangwulan pun membatin, apakah ini ulas suamiku sang Jakatarup? Lalu setelah membatin itu, Nawangwulan pun pergi menemui Jakatarup untuk menanyakan apa yang telah terjadi kepada dia. Dan setelah didesak, akhirnya Jakatarup pun mengakui akan kesalahannya. Nah, karena merasa kecewa akan kebohongan yang telah diperbuat oleh Jakatarup, Nawangwulan pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya, yaitu ke Kahyangan, meninggalkan suami dan anaknya. Dan saat itu Jakatarup hidup dalam penyesalan yang amat dalam. Ia membesarkan Nawangsih dengan penuh kasih sayang tanpa bantuan sang Nawangwulan. Tak hanya itu, Jakatarup membesarkan Nawangsih dengan penuh kasih sayang sambil menatap langit, berharap Nawangwulan akan turun menemuinya dan anaknya. Nah, itu dia Wak, cerita rakyat Jakatarup dan 7 bidadari. Berkesan banget, bukan? Dan selain itu Wak, kita juga belajar bahwa kejujuran adalah dasar dari kepercayaan. Sekali berbohong, kita bisa kehilangan orang yang kita cintai. Tak terasa, kita sudah ada di ujung video. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Jika tidak, ambil aja kembaliannya. Saya Aisyah Miftahul Jannah. Mohon izin mengundurkan diri, and don't forget to always support me. See you next video. Bye bye.